Baru saya oh, kenapa ayah keras pada saya? Karena dia diperlakukan yang sama oleh ayahnya. Jadi hati-hati. Orang yang terluka tanpa sadar cenderung melukai orang lain. Maka itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Salah satu hal yang indah adalah saya baca dalam sebuah buku. You must know how to letting go. Apa artinya letting go? Melepaskan. Karena kalau Anda simpan terus, itu hanya menjadi penyakit saja. Tadi kan saya katakan bahwa kalau orang terluka itu seperti mijit ini, nggak berubah-ubah. Orang terluka kan ada di gunung, ada di bawah sini. Supaya tidak ada di bawah sadar, di bawah sini, orang harus naikkan ke atas. Caranya bagaimana? Saya harus mengingat, jujur. Letting go artinya, saya ingat saya pernah kecewa dengan ayah. Saya marah, saya jengkel dengan pasangan saya. Dia tidak mau mendengarkan saya. Saya kecewa, dia terlalu sibuk dengan hobi dia. Dia terlalu sayang dengan mamah papahnya. Dia tidak pernah punya waktu untuk berbicara, ngobrol dengan saya. Dan Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang mampu memaafkan kalau tidak ada kuasa Tuhan dalam diri Anda. Maka memaafkan itu membiarkan saya dikuasai oleh Tuhan sehingga saya mampu memaafkan. Maka malam hari ini saya akan memakai anugerah dari gereja. Jangan pernah lupa, gereja itu selalu menghadirkan Tuhan dengan tanda-tanda yang jelas. Saya suka di gereja, salib selalu ada korpus. Simbol apa? Saya sudah diselamatkan oleh anak Tuhan, Yesus. Jangan pernah lupa, Yesus menderita. Jadi kalau Anda berdoa, lihat patung Yesus. Anda berkata, Tuhan Yesus, saya sakit. Yesus pun akan berkata, podo. Betul atau tidak? Betul. Kalau Anda berkata, Yesus saya dikhianati, Yesus akan menjawab, apa meneh aku? Yesus, saya ditinggalkan oleh suami yang menyayangi saya. Aku ditinggalkan oleh 12 muridku. Jadi pada saat Anda berdoa di depan Yesus yang ada korpusnya, maaf, penderitaan Anda tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tinggal apa? Berani nggak seperti Yesus dengan mengatakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saya nggak mau menderita. Tapi kata Yesus kemudian apa? Tapi terjadilah kepadaku seturut kehendakmu. Jadi kalau luka itu diizinkan Tuhan, terimalah. Karena kalau pada saat Anda mengeluh, luka itu makin menyakitkan. Salib itu untuk dibawa, dipanggul. Bukan untuk dikeluhkan, diomongin. Saya sakit hati dengan suami saya. Suami saya menjengkelkan. Saya ditinggalkan suami saya. Iya toh kalau ibu-ibu ngobrol toh. Semua ibu-ibu ngobrol, istrinya adalah penderitaan dengan suaminya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk apa?
Betul Anda punya kekecewaan, betul Anda punya kemarahan, angkat itu. Terimalah. Dan salah satu simbol di dalam gereja yang indah adalah apa? Air suci. Air suci adalah lambang pembaptisan. Dan waktu dibaptis, apa yang terjadi dengan hidup kita? Siapa yang bisa saya kasih salib dari Italia? Apa yang terjadi dengan hidup kita waktu dibaptis? Iki Katolik atau bukan sih? Aduh, ya ampun Tuhanku Yesus. Apa yang terjadi? Dosa kita dihapus. Karena air adalah simbol menghapuskan, menghanyutkan. Dan Yesus berkata, akulah air kehidupan. Air itu adalah sumber energi supaya pohon itu hidup. Air suci adalah sumber supaya iman kita hidup. Maka nanti doa, saya mengajak Anda hening. Coba Anda angkat apa yang ingin Anda sembuhkan dari Tuhan. Apa yang Anda ingin hapus dari Tuhan. Angkat saja, angkat. Percayalah. Kuasa Allah lebih besar daripada keraguan Anda. Percayalah. Ingat-ingat waktu Anda disakiti, dikecewakan. Nanti saya akan mendoakan Anda. Dan nanti ada saat di mana para asisten imam dan saya merciki Anda. Rasakan air itu adalah air yang menghanyutkan penderitaan Anda. Membersihkan Anda. Maka terimalah dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan. Ingat, belum terjadi mujizat kalau Anda sudah berterima kasih akan terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan sampai seperti seorang anak muda waktu Paskahan. Ingat, misa Paskah kan selalu ada pembaharuan janji baptis. Saya misa anak muda jam 12 malam. Jadi yang hadir itu genderuwo, tuyul, dan seterusnya. Anak muda udah pada ngantuk-ngantuk. Lalu setelah pembaharuan janji baptis, saya ngelihat ada satu anak muda yang ngantuk. Saya kasih air. Serat! Apa kata dia? Anjing! Gitu. Kurang ajar sekali kata saya. Setelah dia ngelihat saya merciki, saya perciki lagi. Langsung dia berkata, amin. Lihat Bapak Ibu. Jadi Allah itu membuat mujizat kalau kita percaya. Saya ingat peristiwa terakhir. Saya memberi retret juga saking hebatnya saya itu nggak tahu hebat, nggak tahu bodoh. Saya itu pemberi retret untuk bisu tuli. Jangan tertawa, serius ini. Saya kalau memberi retret oleh pembisu tuli, awalnya ada yang menerjemahkan pakai ini semua. Tapi lama-lama mereka tidak. Mereka lihat bibir saya. Karena mereka belajar ngomong kan dari Wonosobo. Mereka murid situ. Homo, las. Bibirnya las, kayak si tukul. Kurang ajar kata saya itu. Kata saya, kamu udah cacat aja masih bisa menghina, kata saya. Lalu suatu hari mereka mengajak saya ziarah ke Kaliori. Lalu, homo, ya lah. Kemana? Hayoi. Apaan hayoi, kata saya. Waketo. Oh, Kaliori. Oke, baik. Saya ziarah dari Jakarta mereka. Saya dari Bandung ke Jakarta, tiba-tiba saya kena pening sebelah, sakit sekali. Sampai saya masuk ke bis ketemu mereka, mereka gini. Kalau gini tuh berarti selamat pagi, karena matahari terbit. Kalau begini selamat petang. Kalau gini, oh ya pagi kata saya. Lalu, kenapa? Manget, sakit, wakit, ya. Duduk. Lalu saya duduk, kita bus maju.
Itu enaknya pergi dengan mereka. Seperjalanan tenang. Lalu jam 5:30 kami sampai Purwokerto, semua turun. Semua turun langsung berkata, "Homo, hoa, hoa." Ya, saya masih sakit, saya belakangan, jalan. Lalu kan kalau Anda ke Kaliori itu ada 7 Bunda Maria. Dan setiap Bunda Maria mata airnya itu, Bunda Marianya berbeda-beda. Ada patung Maria Fatima, Lourdes, Garabandal, lalu Guadalupe, Black Madonna, beda-beda. Lalu saya datang, mereka sedang ngantri. Terus saya mikir, semalaman saya nggak dapat air, saya mau cuci muka, peliket. Lalu saya nggak ngantri, saya ambil yang kosong. Saya ngambil yang kosong, seorang ibu, "Homo, oleh. Kenapa?" Kata saya tuh, uwut, 7, hormat. Saya mau cuci muka, oleh, dosa, kata saya itu. Akhirnya karena saya tidak mau merusak iman mereka, saya pun antri. Baru kali itu pastor kalah dengan umat, kata saya itu. Dan pas antri pun apa yang terjadi, mereka tidak menyuruh saya ke depan. Suruh ikut antri, kata saya. Antri, sama-sama umat Allah. Iya, kata saya tuh. Lalu akhirnya saya cuci, karena udah sampai cuci, yang kedua saya cuci, yang ketiga saya capek. Capek karena apa? Udahlah cukup, orang udah bersih. Saya mau keluar, ibu tadi langsung, "Homo, uang, huju, ampunnya. Sudah, saya sudah bersih, uang, dosa." Alah, dosa lagi, kata saya itu. Akhirnya saya setia, ngikutin 7. Setelah selesai cuci muka, saya mimpin misa. Lalu setelah misa, saya doa. Lalu ibu tadi mendekati saya, "Homo, makasih." Kenapa? Makasih. Saya lega, sukacita, Homo. Saya datang banyak masalah, banyak takut. Sekarang saya sukacita. Tuhan menghibur dan menyembuhkan saya, Romo. "Oh iya, Bu?" "Ya." "Bu, tahu nggak? Saya datang tadi sakit kepala. Ambil air misa, sekarang masih sakit kepala." Lalu ibu itu berkata, "Romo kurang iman." Langsung saya ke depan Bunda Maria berdoa rosario lagi. Bapak Ibu, mengerti dari pengalaman saya, air yang sama menghasilkan berkat yang berbeda. Saya menyentuh air itu untuk apa? Cuci muka. Tapi ibu itu menyentuh air itu untuk apa? Air berkat demi kesembuhan. Banyak yang menyentuh jubah Yesus tapi tidak semua disembuhkan. Hanya seorang janda yang mengatakan, "Bila aku sentuh jubahnya, pasti aku akan sembuh."